Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GPDI Sekina yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sedang berada dalam program Renungan Pagi yang diselenggarakan oleh gereja kita untuk jemaat yang melakukan ibadah pagi dan berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin membawa satu topik yang mungkin sedang relevan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ada sebuah kisah dari kitab Perjanjian Lama yang kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, bahkan dari pasal 17, Anda bisa melihat di situ ada suatu tokoh yang sangat terkenal, seorang nabi yang sangat luar biasa yang namanya Elia. Elia ini dalam kitab Raja-Raja pasal 17 diceritakan bahwa dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan sebuah berita yang luar biasa, yang sangat menggetarkan, yaitu bahwa akan terjadi kelaparan di tanah Israel. Kelaparan yang panjang karena kemarau yang panjang. Dan hal ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Elia kepada Raja Ahab. Di dalam kitab Raja-Raja ini dituliskan bahwa Raja Ahab adalah seorang raja yang tidak baik. Dia seorang raja yang bukannya menyembah Tuhan, justru dia menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat benci dengan penyembahan berhala. Dan dia sangat sakit hati karena umatnya Israel mengikuti raja ini menyembah berhala. Dan di saat itu Tuhan menyampaikan sebuah pesan yang sangat dahsyat kepada bangsa Israel lewat Nabi Elia yang mengatakan bahwa akan terjadi kelaparan. Jadi Elia adalah seorang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan yang penting. Dan benar, terjadilah kelaparan yang cukup lama bertahun-tahun di saat itu yang menyebabkan bangsa Israel menderita. Dan di masa kelaparan itu Elia juga mengalami kelaparan. Tetapi Elia itu dipelihara oleh Tuhan. Dia disingkirkan Tuhan, kalau kita bisa baca selanjutnya di dalam masih di kitab Raja-Raja 17, dia ke Sungai Kerit. Dipelihara oleh Tuhan dengan roti yang dibawa oleh burung gagak. Bahkan Nabi Elia ini juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia pergi ke sebuah kota pada saat masa kelaparan itu dan menemui seorang janda yang sangat miskin dan memiliki persediaan yang sudah sangat terbatas, hampir habis tepung dan minyak dari persediaan dari janda ini. Dan Tuhan membuat mujizat yang luar biasa di mana tepung dan minyak ini tidak habis-habis karena Elia berdoa dan Tuhan melakukan mujizat sehingga memelihara hidup Elia selama masa kelaparan dan kehidupan janda di Sarfat ini beserta anaknya. Elia juga mengalami mujizat yang lain. Elia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan bahkan membangkitkan anak dari janda ini yang kemudian mati. Seperti cerita yang kita tahu, setelah Elia hidup bersama dengan pemeliharaan Tuhan oleh pertolongan janda ini, lalu tiba-tiba anak dari janda ini sakit dan meninggal. Dan Tuhan memakai Elia untuk menyatakan satu mujizat yang sebenarnya sangat jarang terjadi, yaitu apa? Dia berdoa kepada Tuhan sehingga anak yang sakit ini bisa hidup kembali. Nah, Elia yang sama, nabi yang luar biasa ini dipakai Tuhan lagi. Tuhan memakai Elia untuk menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan tidak menyukai penyembahan berhala yang terjadi di negeri itu. Dan Tuhan menugaskan Elia untuk menantang nabi-nabi Baal itu yang ada 450 orang banyaknya untuk melakukan suatu demonstrasi kuasa supranatural. Dibangun 2 buah mezbah dan disaksikan oleh Raja Ahab dan rakyat Israel waktu itu. Bagaimana 450 orang nabi-nabi Baal itu menyembelih lembu dan menaruhnya di atas mezbah mereka. Dan berdoa kepada Baal untuk menurunkan api dari langit. Dan tidak ada api yang turun ketika nabi-nabi itu berdoa. Tetapi Elia yang dipakai oleh Tuhan, dia mendemonstrasikan hal yang luar biasa ketika itu.
Dia menata kembali mezbah yang ada, dia menyiram air, menyembelih lembu, menaruh di atasnya dan berdoa hingga turun api dari Tuhan membakar mezbah itu. Mujizat ini adalah mujizat yang luar biasa. Dan Elia ini juga lalu berkata kepada Ahab, segeralah engkau pergi kembali ke istana. Kenapa? Sebab hujan akan turun. Dan benar, Elia berdoa pada saat itu dan menyuruh untuk melihat awan yang tadinya langit itu begitu biru dan tidak ada awannya. Mujizat terjadi dan pada saat itu terjadi hujan pertama menutup kemarau dan menutup kelaparan yang terjadi di Israel. Elia nabi yang luar biasa telah mengalami banyak mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh orang-orang pilihan Tuhan sebelumnya. Jarang yang bisa melakukan hal-hal seperti yang Elia lakukan. Tuhan benar-benar menyertai dia. Tetapi Elia yang sama akan kita baca dalam pembacaan kita. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Silakan, kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 berkata, sampai dengan ayat 4 kita baca. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Allah, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, pada saat itu, seperti yang tadi sudah diceritakan, Elia dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita tentang akan turunnya hujan. Tetapi Elia yang sama juga, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, kita buka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Mari kita sama-sama baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, sesudah mujizat Allah turun dengan turunnya hujan, dan kemudian Elia membunuh 450 nabi Baal yang tidak disukai Tuhan itu, maka Isabel menyuruh seorang suruhan yang mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah huruf kecil, menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkitlah dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi Elia yang sudah mengalami, bukan hanya melihat, tapi melakukan dan menyatakan mujizat Tuhan, ternyata suatu saat bisa mengalami takut. Ya, ketakutan yang luar biasa, sehingga dia menyingkirkan dirinya ke tempat tersembunyi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan cabut saja nyawaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami perasaan takut? Saya kira ketakutan adalah hal yang wajar. Ketakutan adalah hal yang manusiawi. Ketakutan itu bisa dialami oleh setiap orang. Bahkan seorang seperti Elia yang mengalami mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia pun mengalami takut. Namun apa yang dialami oleh Elia selanjutnya, di tengah ketakutannya, inilah yang akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Elia berseru kepada Tuhan. Elia menyingkirkan diri, dan Elia menyempatkan diri untuk mengambil waktu bukan lagi berbicara kepada orang lain, tetapi berbicara kepada Tuhan. Dan hal inilah yang kiranya menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ketika kita mengalami ketakutan hari-hari ini lewat segala hal. Orang ada yang takut dengan infeksi corona, tapi ada orang yang bukan takut karena infeksi coronanya, tetapi orang takut karena
kehidupan perekonomian kita menurun. Orang takut, jangan-jangan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat dari sekedar infeksi. Nah, kalau ada ketakutan-ketakutan di tengah kita, renungan kita hari ini, mari kita seperti Elia. Dia menyingkirkan diri ke tempat yang sunyi. Dan di tempat sunyi itulah Allah menyatakan diri kepada Elia. Seperti kita tahu, Allah menyentuh dia dan berbicara kepadanya, menyampaikan pesan yang luar biasa. Anda bisa lihat itu, dan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ini, di dalam ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-18. Tapi inti daripada renungan kita hari ini, kita mau melihat bahkan Elia yang merupakan nabi yang paling dipakai Tuhan, banyak mujizat sekalipun, bisa mengalami ketakutan. Kalau kita hari-hari ini mengalami ketakutan, kepada siapa kita mau minta tolong? Kepada siapa kita mau berlindung? Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Saya mengajak kita membuka satu ayat terakhir yang akan menjadi pesan bagi kita untuk memberikan kita kekuatan. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Mari sama-sama kita buka. Ini adalah ayat terakhir. Boleh, silakan Anda buka. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, kita akan sama-sama baca dengan nyaring bersama-sama yang di rumah. Boleh buka Alkitabnya. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Nya-nya itu huruf besar, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu berkata, ini adalah perkataan Tuhan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, itu kutipan dari kitab Wahyu. Kiranya ini menjadi bekal kekuatan bagi kita semua. Kalau kita memiliki Tuhan itu, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kita percaya bahwa pertolongannya akan selalu menyertai kita. Saya ajak kita semua, mari kita mengambil sikap doa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama-sama berkumpul, boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sering kami merasa takut dan merasa bahwa ketakutan ini begitu mencekam kami. Kami tidak tahu ini akan selesai kapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kami bahwa seorang Elia pun, nabi yang begitu dipakai Tuhan, pernah merasa takut. Kami minta tolong kepadamu Tuhan, biarlah seperti Engkau melawat Elia, Engkau menguatkan hatinya, Engkau meneguhkan dia dan berfirman kepadanya, hari ini Tuhan kami mau mencari hadirat-Mu. Biarlah hadirat Tuhan sendiri yang boleh bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang menguasai pikiran dan hidup kami, supaya kami mengalami kekuatan, bukan karena perkataan orang lain, bukan karena kami melihat kesaksian orang lain, bukan karena orang lain meneguhkan kami Tuhan, tetapi karena hadirat-Mu sendiri yang berada bersama dengan kami. Roh-Mu sendiri yang menguatkan kami, hati kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan, lindungi keluarga kami, lindungi orang-orang yang kami kasihi, lindungi bangsa kami Tuhan, bahkan lindungi seluruh dunia ini Tuhan. Karena Engkau Allah Maha penuh dengan kasih, Allah yang mengasihi kami, melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.